Besok kata Allah ada manusia digiring ke surga tanpa pertanyaan amalnya apa. Tidak ditanya-tanya amalnya apa, digiring saja ke surga. Sahabat bertanya, la yuhasabun, tidakkah mereka dihisab ya Rasulullah? Tidak, la yuhasabun, mereka tidak dihisab. Kenapa bisa begitu kata sahabat? Kata Nabi, ghurran muhajjalin, dia menjaga wudu. Dan tentu kita berharap malaikat yang mencabut nyawa kita wan nasyitat, yang mengantarkannya nanti wasabiqat. Tapi celakalah kalau yang dua sebelumnya itu. Ada yang mencabut nyawa naziat, yang mengantarnya wasabihat. Hina sehina-hinanya kematian begitu. Begitu Ibu ya, kematian direncanakan. Kematian tidak bisa diubah, tidak bisa diganti, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Direncanakan prosesnya bisa. Bapak Ibu rencanakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti yang pernah saya janjikan, kita selesaikan pembahasan kita tentang malaikat-malaikat yang bertugas mencabut nyawa kita dan mengantarkan ruh itu ke alam barzah yang disebutkan di surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 4. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas dua jenis malaikat yang bertugas mencabut nyawa kita kelak. Ada kalanya namanya wan nazi'at, yang mencabut dengan sangat keras. Jadi ada orang ketika mati itu diperlakukan malaikat dengan sangat kasar. Dan inilah kematian yang sangat menyakitkan. Kalau nanti yang mencabut nyawa nazi'at, dan itu sudah saya jelaskan. Dan yang kedua ada yang mencabut itu namanya wan nasyitat, yang mencabut dengan sangat lembut. Saking lembutnya yang bersangkutan tidak merasakan kalau dia sudah meninggal dunia. Dan inilah kematian yang paling indah dan paling menyenangkan. Nah, setelah nyawa ini dicabut, maka dia akan ditransitkan di satu alam namanya alam barzah. Jadi kita ini Bapak Ibu setelah meninggal dunia akan transit di alam berikutnya menunggu kiamat. Begitu kata Allah disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Ketika manusia sudah mati kata Allah, wa mi waraihim barzakh ila yaumi yub'asun. Manusia akan dikurung di alam barzah sampai hari berbangkit datang. Jadi semua yang sudah meninggal dunia itu sekarang sedang dikurung di alam barzah. Barzah itu namanya artinya pemisah. Barzah itu artinya pemisah. Itu kenapa di surat Ar-Rahman, kalau Bapak Ibu baca surat Ar-Rahman ayat yang ke-19, kata Allah ada dua lautan yang terpisah. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah menciptakan ada dua lautan, satu asin satu tawar. Yang keduanya tidak bersatu, terpisah. Nah, terpisah itu bahasa Arabnya barzakh. Jadi alam barzah itu alam pemisah. Dunia kita lewat, akhirat belum masuk. Kita berada antara dunia dan akhirat. Dunia tidak boleh datang lagi, tidak boleh kembali. Akhirat pun kita belum boleh masuk. Kita berada di alam penantian. Ibaratnya kita naik pesawat, kita sudah berada di ruang tunggu, menunggu pesawat datang. Tapi kita tidak boleh lagi keluar dari ruang tunggu. Kita dikurung di sana sampai hari berbangkit datang, begitu kata Allah.
keadaan di alam barzah itu tergantung juga amal kita. Nanti akan kita bahas di waktu yang lain. Yang keadaannya ada dua. Ada keadaan yang menyenangkan di surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Ada keadaan yang mengerikan di surat Al-Mu'minun 99 sampai ayat 100. Nah, malaikat yang bertugas mengantarkan ini ruh ke alam barzah itu pun tidak satu malaikatnya, ada dua jenisnya. Jadi tidak sama pula Bapak Ibu. Nanti kalau kita sudah dicabut nyawa kita ini, ruh kita akan diantar oleh malaikat ke alam barzah itu, ke ruang tunggu itu. Jenis malaikatnya pun tidak sama, ada dua. Nah, tergantung Bapak Ibu pesan yang mana juga. Karena semuanya pesanan sifatnya. Mari kita lihat. Yang pertama kata Allah, wasabihati sabha. Malaikat-malaikat yang turun saling menjauh. Kalau diterjemahannya tidak begitu. Ya, yang kencang. Tapi wasabihat, kata sabihat ini Bapak Ibu artinya jauh. Itu kenapa sabaha itu artinya berenang. Orang kalau berenang biasanya menjauh dari tempat dia melompat. Itu tanda berenang. Kalau ada orang melompat ke bawah, tenggelam namanya itu Pak. Yang berenang itu dia menjauh. Itu kenapa berenang disebut sabaha. Itu kenapa tasbih disebut tasbih. Subhanallah. Kenapa subhanallah disebut subhanallah? Kita jauhkan Allah dari sesuatu yang tak layak untuk Allah. Itu makanya coba Bapak Ibu baca Al-Quran, cari semua kata subhanallah selalu bantahan terhadap hal-hal yang tidak layak untuk Allah. Ketika Allah disebut punya anak, subhanallah amma yusyrikun. Ketika Allah disebut ada lain, ada Tuhan selain Allah, subhanallah amma yasifun. Selalu begitu. Jadi subhanallah itu artinya menjauhkan Allah dari sesuatu yang tidak pantas disandang Allah. Itu kenapa Isra Mi'raj ketika orang kafir berkata tak mungkin itu terjadi, maka Allah mengatakan subhanallazi asra. Kata tak mungkin itu tak layak bagi Allah, maka subhanallah. Jadi wasabihat itu artinya ada malaikat turun, dia saling menjauh. Tidak ada satupun malaikat yang hendak mengambil ruhnya ini ke alam barzah. Karena ruhnya begitu menjijikkan. Memang ada begitu orang ketika mati, ruhnya tidak menyenangkan hingga para malaikat pun tak nyaman dengan itu. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Nanti baca Al-A'raf ayat yang ke-40. Kata Allah, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri di muka bumi. Ya, menyombongkan diri itu maksud yang disuruh tidak dikerjakan, yang dilarang tidak dihentikan, hidup semaunya, tidak ada aturan yang dia ikuti, itu menyombongkan diri namanya itu. Kata Allah kalau dia mati, para malaikat menutup semua pintu langit untuknya. Allah sebut begitu Pak. Jadi kita ini nanti ketika meninggal dunia Bapak Ibu, ruh kita dibawa ke alam barzah lewat pintu-pintu langit. Jadi pintu langit itu banyak, abwabus sama namanya. Jadi langit ini punya pintu. Karena itu tidak semua arah kita bisa naik nanti itu. Harus lewat pintu. Itu makanya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu tidak bypass, tidak langsung dari Makkah ke Sidratul Muntaha. Dari Makkah ke Palestina. Dari Palestina naik ke atas, turunnya tidak langsung pula ke Makkah, Palestina lagi. Kenapa? Di atas Palestina itu ada pintu langit Bapak Ibu. Ada pintu langit itu. Itu kenapa Nabi ketika di langit pertama, itu Jibril mengetuk pintu langit dulu. Penjaga langit berkata, siapa engkau? Jibril. Bersama siapa engkau datang? Bersama Muhammad. Ya, hamba Allah yang paling mulia. Baru dibukakan, disambut Nabi Muhammad. Di setiap pintu langit itu Jibril mengetuk pintu langit. Adakah izin engkau datang ke sini? Kata malaikat penjaga langit. Ada, Allah yang suruh. Baru dibukakan pintu langit. Itu makanya para astronom Bapak Ibu, ya astronot itu kalau mau ke ruangan angkasa, tidak di semua wilayah naiknya Bapak Ibu. Rusia kalau mau ke ruangan angkasa itu di Uzbekistan tuh. Karena mungkin di situ ada pintu langit.
Amerika itu kalau mau naik astronotnya itu ke Argentina tuh. Mungkin di Argentina itu ada pintu langit, Pak, maka di sana naiknya. Ya, saya tidak tahu di Indonesia pintu langitnya di mana, Pak. Tapi pintu langit ada, Bapak Ibu, dan Allah sebut begitu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang menyombongkan diri, kalau mati kata Allah semua pintu langit ditutup oleh para malaikat. Coba Bapak Ibu, kita mau masuk ke masjid, semua pintu ditutup. Ini harus masuk juga ke dalam masjid. Bagaimana cara masuknya lagi? Maka dicari celah-celah yang sampik-sampik, delo gadang sedih situ, Bapak Ibu. Enggak? Ada orang proses datang ke alam barzah itu sangat mengerikan, Bapak Ibu. Para malaikat tidak mau membukakan pintu langit, tapi harus sampai juga ke alam barzah. Bagaimana cara malaikat membawanya? Wallahu a'lam. Tapi memang tidak ada manusia yang ketika sudah mati dicampakkan lagi ruhnya kemudian menjadi ruh gentayangan, jadi babi, jadi baru, jadi ular, itu tidak ada itu. Tidak ada. Tetap dia sampai ke alam barzah, tapi caranya yang mungkin tidak lazim. Caranya mungkin cara yang tidak terhormat. Karena begini, dunia ini kan kata Allah permainan. Innamal hayatud dunya lahun wa la'ibun. Dunia ini kan permainan, Bapak Ibu. Yang namanya permainan, dua saja manusia yang keluar lapangan, yang kalah atau yang menang. Selalu begitu, Bapak Ibu. Jadi manusia itu nanti keluar dari dunia ini, kita ini, Bapak Ibu, bisa jadi kalah, bisa jadi menang. Yang kalah akan tertunduk, akan dicemooh keluar lapangan. Yang menang akan ditepuk tangan, akan mendapat aplaus dan mendapat sorak-sorai. Begitu juga kita ketika mati nanti, Bapak Ibu. Ada orang ketika mati meninggalkan panggung permainan dunia ini, itu mendapat sorakan dan cibiran para malaikat. Itulah yang tidak dibukakan pintu langit untuk mereka. Siapa mereka? Wastakbaru anha, yang di dunia tidak patuh dan tunduk kepada aturan Allah. Begitu Allah sebut. Makanya malaikatnya tidak sama, wassabihat. Tapi ada malaikat yang keempat namanya wassabiqat. Sabiqat itu, Ibu, yang berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat. Maka ada musabaqah namanya. Musabaqah itu berlomba menjadi nomor 1. Jadi ada orang ketika mati nanti, Ibu, para malaikat berlomba-lomba berkejaran merebut ruh itu. Karena ruhnya begitu mulia, begitu terhormat, sehingga para malaikat seakan-akan berkejaran berlomba untuk mengangkat ruh ini ke alam barzah. Siapa mereka yang diperebutkan ruhnya oleh para malaikat? Nanti Bapak Ibu baca surat An-Nahl 32. An-Nahl 32. Allazina tatawaffahumul al-malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum fadkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang dimatikan para malaikat dalam keadaan baik, tayyibin. Dia mati, dimatikan malaikat dalam keadaan tayyibin. Maka ketika mati itu para malaikat menyambutnya dan mengelu-elukannya dengan kata salamun alaikum, selamat atasmu. Jadi kelak, Bapak Ibu, ada orang ketika mati kata Allah, para malaikat mengelu-elukannya, dibentangkan karpet merah di setiap pintu langit, para malaikat menyambutnya dengan kata salamun alaikum. Dan inilah manusia yang paling bahagia sampai di alam barzah. Ketika proses ke alam barzah itu disambut oleh para malaikat. Tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? Matinya tayyibin. Allah sebut begitu. Matinya dalam keadaan tayyib. Bagaimana mati tayyib nih, Pak Ibu? 1, berdasarkan hadis-hadis Nabi ya. Pertama, mati dalam kalimat tayyibah. Makanya kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bila seseorang akhir kalimatnya la ilaha illallah, itu kalimat tayyibah itu, la ilaha illallah, mati. Kata Nabi, disambut para malaikat dan sampai ke depan pintu surga. Aman. Makanya Bapak Ibu, saya sering sarankan, kalau ada Bapak Ibu nanti yang sudah sakitnya serius, yang sakitnya sudah mungkin tidak tertolong lagi secara medis, sudahlah Bapak Ibu, ya saya bukan rasis, jangan pernah dibawa ke rumah sakit non-muslim. Jangan. Di ujung itulah perjuangan kita menyelamatkan iman.
Karena disitulah perjuangan kita menyelamatkan iman dia. Karena kalau dibawa ke sana, kita nak tahu apa yang terjadi di ruang ICU itu. Apa boleh ditemani atau tidak. Dan kalau ada keluarga bapa ibu nanti yang sudah sakarat itu dibawa ke ICU, tolong jangan biarkan sendiri di sana. Minta ke dokter itu temani. Karena ketika akan mati itu ibu ada dua yang akan dicabut. Satu, nyawa kita dicabut malaikat maut. Dua, iman kita dicabut setan. Dua yang akan dicabut, dan itu puncak perjuangan setan mencabut iman kita. Dan disitulah kita bantu orang yang akan mati itu dengan kalimat thayyibah. Karena kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang akan mati itu la ilaha illallah. Itu perintah Nabi. Kenapa? Ketika dia sakratul maut, tangan tidak berfungsi, kepala, mata tidak berguna, tangan tidak ada manfaatnya, kaki tidak akan aktif lagi. Satu-satunya yang aktif ketika proses mati itu telinga. Ini yang terakhir dicabut Allah. Dulu yang pertama diaktifkan Allah telinga. Bapak ibu dalam kandungan ibu kita, mata belum melihat, kaki semua belum berguna, telinga sudah mendengar tuh. Dan yang terakhir dicabut Allah nanti juga telinga. Maka kata Nabi, tuntun dia menjelang matinya dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan biarkan dia sendiri. Saya beberapa kali Bapak Ibu ke rumah sakit, ada kerabat yang hendak meninggal dunia. Saya ketika dibawa ke ICU itu saya minta ke dokter, Bu, boleh tak saya ke dalam menemani beliau? Boleh Pak, boleh. Ya, saya pernah di Siti Rama itu, boleh. Dan saya lihat sendiri. Sebab dokter ini Pak Ibu, dia tahu persis kalau kesadaran seseorang sudah di bawah sekian, itu dia sudah pasti mati secara medis. Cuman oleh dokter itu SOP, tetap dibawa ke ICU. Di ICU itu saya lihat tidak ada perlakuan apa-apa. Pasang alat ini, pasang alat ini, pasang oksigen. Lu cari-cari jauh sana. Tak ada pertolongan Pak Ibu. Karena medis tidak bisa lagi menolong kalau keadaannya sudah begitu. Yang bisa ditolong itu adalah keimanan dia. Bisikkan la ilaha illallah ke telinganya. Jangan biarkan sendiri dia. Begitu memang diajarkan Nabi. Karena kalau kita mati, iman kita lepas, celakalah kita Bapak Ibu. Sia-sia 70 tahun kita beribadah taat kepada Allah. Tapi ada orang bermaksiat 70 tahun. Bermaksiat 70 tahun. Terakhir la ilaha illallah keluar dari mulutnya. Surga menanti Pak. Apa yang lebih hebat dari itu? Tak selalu Pak. Perjuangan kita di dunia ini panjang. Bisa sukses di ujung hayat kita belum tentu. Makanya Bapak Ibu banyak orang yang maksiat di awal. Tapi kalimat terakhir itu. Surga menanti. Allah dah sebut begitu. Makanya mohon maaf saya tak tahu Bapak Ibu. Tapi zahirnya begitu. Itu kan saya pernah dengar tuh bandar narkoba yang terbesar di Indonesia tuh. Yang Freddy Budiman tuh Pak. Itu kan di ujung menjelang ditembak itu kan dia mengatakan itu Pak, dituntun la ilaha dan ikhlas dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ditembak langsung Pak. Itu surga menanti itu Pak. Walaupun dia bandar narkoba, perempuan tak berapa banyak bersama dia, tapi di ujung yang Allah hitung Pak. Itu kenapa orang kalau mati dalam kalimat thayyibah, para malaikat mengelu-elukannya menyambut. Dan ini yang perlu kita Bapak Ibu tolong ke anak-anak kita, ke keluarga kita tolong ingatkan. Nak, nanti kalau andai saya sudah menghadapi proses berat sakratul maut, jangan tinggalkan saya sendiri. Karena setan akan mencabut iman kita ketika itu. Bisikkan la ilaha illallah. Nah, kalau dia mati dalam kalimat thayyibah, ini pentingkan semua kita akan menghadapi ini. Semua kita. Dan di sini pentingnya anak yang saleh. Saya pernah ke rumah sakit, Ibu, rumah sakit umum itu. Saya lihat ada ibu-ibu yang sudah sakratul maut. Ya, sudah pakai tabung dan sudah nampak sakratul maut dia. Anak-anaknya mau tas di emperan tuh, Ibu. Saya panggil, mana anak ibu ini? Kami, Ustaz. Ini ibu bapak sedang sakratul maut. Tolong bacakan Yasin di samping beliau. Ajarkan la ilaha illallah ke telinga beliau. Itu perintah Nabi. Selamatkan iman beliau, tolong beliau. Karena kata Nabi, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan Yasin ketika orang sakratul maut. Perintah Nabi begitu. Kenapa? Yusahilu ala khurujir ruh, akan mempermudah proses matinya.
Mati itu tidak bisa ditunda, tapi prosesnya bisa diringankan. Yasin salah satunya, itu tolong kita pada dia yang akan mati itu. Nanti kita begitu pula orang pada kita, Bapak Ibu. Gitu? Nah, ini yang disebut mati dalam keadaan thayyibah. Maka para malaikat mengeluh-elukannya di semua pintu langit. Yang kedua, mati dalam amal yang thayyib. Ada orang mati sedang baca Quran. Utsman bin Affan itu meninggal sedang baca Quran, Pak Ibu. Itu kenapa di surat Al-Kahfi itu ada tulisan merah dulu, Pak Ibu. Ya, wal yatalattaf. Dulu tidak ada lagi, sekarang tidak ada lagi itu, Pak. Dulu di Quran lama-lama kan ada tuh merah di tengah tuh. Itu darah Utsman itu sedang baca Quran tuh. Utsman sedang baca Quran ditusuk. Darahnya jatuh ke sana karena ini mushaf Utsman, maka diabadikan yang itu. Itu ceritanya begitu, wallahu alam, tapi begitu ceritanya yang saya terima. Utsman itu meninggal sedang pegang Quran, Pak. Sedang baca Quran. Ada orang meninggal sedang sujud, sedang salat. Bapak pernah lihat di WA grup, ada orang sedang salat jatuh. Sedang jadi imam, jatuh. Di kampung saya, Pak Ibu, di Masjid Raya Muara Labu, kalau nanti ke sana, cerita di Masjid Pasar Lama itu senior saya, imam masjid di sana, 6 bulannya lalu kurang lebih, meninggal dunianya sedang jadi imam. Sedang jadi imam, Pak. Ya toh? Sedang jadi imam, salat Isya. Rakaat pertama, kedua suaranya kencang saja, tidak ada masalah. Tidak ada tanda-tanda. Pas tahiyat awal, tidak berdiri dia lagi. Langsung dia bersujud di tempat itu dan meninggal di atas sajadahnya. Tuh, thayyibah. Ada yang paling hebat kemarin tuh, Pak, Wali Kota Bandung. Ya, Pak. Wali Kota Bandung tuh meninggalnya di masjid, Pak. Di hari Jumat. Ya toh? Sudah salat sunat dan hendak berdiri khutbah Jumat. Kita iri dengan mati-mati seperti ini, Pak Ibu. Kalau matinya di tempat yang baik, di masjid, dalam keadaan baik, suci, dalam hari, dalam suasana baik, habis, tidak ada lagi mungkin, Bapak Ibu. Selesailah, thayyibin, pasti. Karena ada hadis Nabi begini, hadis Muslim, Bapak Ibu. Jadi suatu hari pernah ada sahabat pergi umrah. Lalu dia jatuh dari kudanya, meninggal. Apa perintah Nabi kepada para sahabat? Kaffinu bisaubah. Setelah dia dimandikan, pakaikan kain kafannya, baju yang di badannya. Itu perintah Nabi begitu. Pakaikan kain kafannya, baju yang di badannya saja. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena dia nanti di hari kiamat akan datang menemui Allah dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Dia mati dalam perjalanan umrah. Jadi kalau ada orang mati dalam keadaan haji, umrah, sedang berpuasa, ada orang meninggal sedang puasa sunat. Karena dosanya digugurkan. Orang kata Nabi kalau puasa 1 hari saja di jalan Allah, dijauhkan wajah dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dia meninggal sedang berpuasa. Ada guru saya, Pak Profesor Dr. Sirajuddin Zat, itu meninggal sedang berpuasa di hari Kamis. Sedang sidang di pengadilan, ya. Meninggal, Pak. Beliau sedang puasa tuh, Pak. Hari itu beliau puasa. Ya. Kata istri beliau sedang puasa itu. Dan itu kematian yang sangat indah dan para malaikat akan menanti menyambutnya di setiap pintu langit. Kenapa? Meninggalnya dalam keadaan thayyibin, baik. Atau meninggal di hari yang baik, hari Jumat. Ada hadis sahih Muslim. Kata Nabi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullah min fitnatil qabr." Tidak ada satu orang Islam pun yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat. Ini masalah mulianya orang mati di hari Jumat, Pak Ibu. Kalau dia mati hari Jumat atau malam Jumat, diamankan Allah sampai hari kiamat selama di alam barzah. Karena mati di hari yang baik. Tapi ini kita tidak bisa, Bapak Ibu, karena sesuai dengan takdir sajalah. Tapi Bapak Ibu kalau boleh meminta, boleh. Ya Allah, kalau engkau hendak mengambil saya, matikan saya di hari Jumat. Boleh, Pak? Boleh. Matikan saya sedang dengar ceramah mendekini kuah. Iya, Pak. Ada 4 tahun yang lalu saya lihat di Makassar, Pak. Di Makassar ada ustadz sedang ceramah zuhur. Ya, dosen UIN Makassar itu sedang ceramah zuhur seperti saya sekarang nih, Pak. Lalu dia terjatuh dan meninggal di atas ya mimbar itu. Ada pula yang viral kemarin tuh, Pak. Di mana tuh, di Jakarta atau di mana? Bapak-bapak sedang dengar ceramah kayak ini, Pak. Bertanya ke Ustadz, bagaimana cara bertemu Rasulullah? Ketika Ustadz sedang menjawab pertanyaan itu, beliau tersandar meninggal di situ.
Sedang dengar ceramah meninggalnya. Bapak Ibu berdoalah begitu. Aku dapat dengar ceramah aku mati ya. Itu. Iya Pak. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Sedang duduk di majelis ilmu meninggal. Apa janji Nabi ketika orang duduk di majelis ilmu? Satu, para malaikat memintakan ampun atas dosanya. Dua, rahmat Allah tercurah kepadanya sedang duduk itu. Tiga, Allah turunkan ketenangan pada dia. Keempat, ya Allah yang membanggakan dia di hadapan para malaikat. Sedang dalam keadaan itu kita diambil Allah. Apa tidak lebih hebat daripada itu, Ibu? Apa yang lebih hebat dari itu? Saya tu Bapak Ibu sempat, waduh, ini bapak yang bertanya tu Masya Allah. Meninggal di masjid itu habis bertanya bagaimana bertemu Rasulullah ya Ustaz. Meninggal dia langsung Bapak Ibu habis bertanya tu nyandar. Tidak ada yang lebih indah, itu yang tayyibin. Nah makanya Bapak Ibu kalau kita meninggal di hari Jumat, insya Allah aman. Itu Nabi sebut begitu karena matinya di hari baik. Tapi syaratnya dia mukmin. Kalau tidak mukmin tak. Nah yang terakhir, mati dalam keadaan suci. Ini ada ya hadis Nabi ketika menjelaskan surat Ar-Rahman ayat berapa? Ayat 35, yauma izin la yus'alu an zanbihi insun wala jan. Besok kata Allah ada manusia digiring ke surga tanpa pertanyaan amalnya apa. Tidak ditanya-tanya amalnya apa. Digiring saja ke surga. Sahabat bertanya, la yuhasabun, tidakkah mereka dihisab ya Rasulullah? Tidak. La yuhasabun, mereka tidak dihisab. Kenapa bisa begitu kata sahabat? Kata Nabi, ghurran muhajjalin, dia menjaga wudunya. Bapak Ibu yang menjaga wudu itu Masya Allah Bapak Ibu. Ya. Nanti wajahnya cerah, riang, gembira, hingga para malaikat tidak perlu bertanya lagi amalnya. Itu kenapa Bapak Ibu yang menjelang tidur itu kan kita akan mati tu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Menjelang mati itu berwuduk dulu. Mana tahu tidak jago pagi. Ya tak? Tak jago subuh lah. Lah permanen Bapak Ibu laluknya. Aman kita. Mati dalam keadaan tayyib itu. Suci. Ya tak? Itu elukan para malaikat itu. Maka ibu-ibu acuk-acuk lah berwuduk lah. Jangan make up je lah. Umur-umur segiku. Kau berhenti dah badak-badak lah. Ya tu. Ya apa banyak mak wuduk lah. Ada kalau haluk tu berwuduk. Ya tu. Cuman berwuduk tu perintah Nabi kan begitu. Iza awaita ila firashika, bila engkau hendak datang ke tempat tidurmu, falyatawadda wudu akalis salah. Berwuduklah seperti wuduk salatmu. Perintah Nabi begitu Pak Ibu. Tapi Bapak Ibu ketika hendak menuju tempat tidur saja, beko lah tidur di kasur tu, beko ke ibu-ibu kau buang angin, jangan ke kamar mandi je tarui. Beko, awak lah tu kan kena lalos kau. Dah wuduk kantui lah balik. Dah wuduk kantui lah balik. Beko ti wuduk lapik kamar mandi lah wuduk panjang saya sampai pagi. Beko berang apa beko di luar kau lalok lah caknya apa. Tu cakap kau ibu. Ya. Sekali saya wuduknya, tu lalok lah. Walaupun lah buang angin tak apa-apa. Tak apa-apa Pak. Misalnya Pak wuduk. Kadang-kadang mata kan tak mau lalok tu. Lama lalok beko sudah wuduk tu mah. Putar. Alah buang angin tu liek. Aja wuduk je lah. Lalok salah lah. Iya. Misalnya bapak tadi wuduk, ya tak? Lalu apa? Kemudian yang namanya lah tua lah. Ya tak? Sudahlah bapak mungkin buang air kau tak teratur lah. Lebih pipis tu balik aja wuduk je lah. Naik lah. Karena yang dihitung yang pertama naik tadi. Ya. Karena begitu, jangan Bapak Ibu sekali 5 minit saya wuduk ke kamar mandi beko. Bercakap tengah malam tu japak beko lah. Ya kan? Gitu. Nendak kata Nabi bila engkau hendak beranjak ke tempat tidurmu, itu saja syaratnya. Berwuduklah seperti wuduk salat. Kalau Bapak Ibu hendak dibangunkan Allah, dan banyak orang tidur tak dibangunkan Allah lagi, Bapak Ibu hendak satu itu Pak Ibu. Tak satu Pak. Ya. Saya punya jamaah di Masjid Al-Falah Tabiang ni Pak Ibu. Jadi beliau habis subuh hari Jumat ni Pak Ibu. Habis subuh dan beliau tu Masya Allah Pak Ibu. Saya tahu betul karena beliau tu di pasar Tabiang tu menjual peci, menjual pakaian salat tu Pak Ibu. Tak ada pedagang di Padang ni seperti beliau saya temukan. Saya kalau beli peci ke beliau, kata beliau, Pak Ustaz, setelah saya ambil uang apanya, pecinya saya kasih uangnya. Pak Ustaz, peci sudah saya jual ya ke Pak Ustaz 50.000. Ya Pak, sudah saya beli. Selalu ijab kabul Pak. Yang ini yang tak ada lagi pedagang mengerti Pak. Patu rukun jual beli dan beliau istiqamah ijab kabulnya tu Pak. Nah, beliau meninggalnya pagi ni Pak, habis subuh, ya, pakai kain sarung sebab Pak, pakai koko. Beliau pulang, kata beliau ke anak beliau, nak, ayah tidur sebentar ya, nanti jam 6:30 bangunkan.
kalau ayah tertidur untuk buka kedai. Baiklah kata anaknya. Jam 6:30 dibangunkan, tidak ada lagi, Pak Ibu. Tidak ada lagi. Siapa yang Bapak Ibu yang bisa meyakinkan Bapak Ibu akan bangun lagi subuh? Tidak ada tuh. Maka beruduk. Begitu kata Nabi, ada orang masuk surga, tidak ditanya amalnya, kenapa? Ghurran muhajjalin, dia menjaga wudunya. Inilah yang disambut oleh para malaikat dengan kata salam, salam, salam sampai ke depan pintu surga. Dan tentu kita berharap malaikat yang mencabut nyawa kita wan nasyitat, yang mengantarkannya nanti wassabiqat. Tapi celakalah kalau yang dua sebelumnya itu. Ada yang mencabut nyawa naziat, yang mengantarnya wassabihat. Hina sehina-hinanya kematian begitu. Begitu Ibu ya? Kematian direncanakan. Kematian tidak bisa diubah, tidak bisa diganti, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Direncanakan prosesnya bisa. Bapak Ibu rencanakan sendiri. Itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.